Nah ini, jadi komunikasi tenaga laboratorium ya atau ya tenaga ATLM. Jadi merupakan komunikasi yang terjalin antara ATLM dengan rekan kerja. Ya, yang tadi saya singgung, artinya dalam lingkup kerja, misalnya di dalam lab ya, ya tentu tidak bekerja secara sendiri ya. Jadi ada beberapa orang timnya. Ya, baik mungkin shift pagi, sore maupun malam ya. Nah, tentu hal ini mendorong ya, artinya pasti ada komunikasi di dalamnya. Ya nggak mungkin selama satu shift gitu aja masa diem-dieman. Ya, pasti ada komunikasi di dalamnya. Nah, di luar itu ya, di luar dengan rekan kerja tentu ada unit lain juga. Nah, unit lain di sini bisa berupa tenaga administrasi, ya, bisa berupa mungkin perawat, dokter, bidan maupun tenaga medis yang lain. Ya, jadi ada interaksi di antara ATLM dengan unit lain. Atau ya instansi lain. Ya dalam hal ini ya rumah sakit lain atau puskesmas lain. Ya jadi interaksi antara tenaga ATLM dengan instansi lain ya sesama ATLM seperti itu. Baik dalam ranahnya pendidikan misalnya kan ini banyak kan yang alih jenjang ya, jadi mungkin dari yang tadinya SMK atau mungkin tadinya D3 ya lanjut kuliah di D4 ya. Nah itu kan proses alih jenjang. Nah di situ kan pasti ketemu nih dari berbagai instansi ya, ketemu komunikasi di dalamnya pasti ada ya. Kemudian lingkup kerja misalnya kayak kemarin ada event MotoGP misalnya. Nah, di situ kan dimungkinkan membutuhkan tenaga ATLM yang banyak ya, sehingga tidak cukup diambil dari satu instansi tapi melibatkan dari berbagai instansi yang lain. Nah, ini contoh ya. Jadi komunikasi bisa sifatnya lingkup kecil maupun lingkup yang lebih besar. Oke. Nah, secara umum bahwa kita tahu bahwa bentuk komunikasi ya, sehari-hari ini yang kita lakukan ini ada dua jenis ya. Jadi ada verbal dan non-verbal. Ya, jadi sekali lagi ada dua bentuk komunikasi yaitu verbal dan non-verbal. Nah, apa bedanya? Nah, saya spesifikkan menjadi dua poin ya pada komunikasi verbal, yaitu bahasa dan suara. Ya, jadi spesifik di bahasa dan suara. Bahasa di sini ya komunikasi verbal itu kan ya kalau dulu kita tahu bahwa komunikasi verbal itu ya komunikasi yang kita sampaikan secara langsung pada si penerima pesan. Ya, namun dengan berbagai teknologi dan sebagainya ya sekarang ketika kita komunikasi tidak hanya secara langsung tapi dengan media misalnya Zoom, kemudian WhatsApp, ya itu juga termasuk komunikasi verbal. Ya walaupun bentuknya kalau WhatsApp itu chat, ngechat itu kan bentuknya tulisan, ya. Namun itu termasuk verbal karena itu kan mewakili dari apa yang dia sampaikan, ya diwujudkan dalam bentuk tulisan. Oke, jadi kembali lagi bahwa kalau dulu hanya berupa ucapan secara langsung, tapi sekarang verbal itu ya bisa berupa tulisan tadi. Nah, di sini komunikasi verbal tadi saya spesifikkan menjadi dua poin yaitu bahasa dan suara. Bahasa, nah artinya gini, bahwa dalam kita berkomunikasi verbal, ya, sebagai contoh tadi, contohnya adalah prosedur teknik sampling, pengambilan sampel darah ya oleh ATLM kepada pasien. Ya, tentu kan ada komunikasi di dalamnya. Minimal pasti dari tenaga ATLM memperkenalkan dirinya ya kepada pasien. Kemudian menjelaskan prosedurnya apa yang akan dilakukan dan sebagainya. Nah, di sini agar tidak terjadi perbedaan persepsi, ya, jadi gunakan bahasa yang formal. Ya, bahasa formal di sini artinya ya bahasa yang sehari-hari secara umum dipakai oleh mayoritas orang. Ya. Ya sebagai contoh ya kalau di sini ya bahasa Indonesia. Ya, jadi gunakan bahasa Indonesia yang baik. Nah itu jangan sampai artinya gini kita terlalu ya karena kita di misalnya di Lombok ya sukunya Sasak, kemudian kita mau karena saya merasa saya cinta dengan Lombok, kemudian saya mau komunikasi dengan pasien itu pakai bahasa Sasak seperti itu. Nah itu saya sarankan jangan ya, karena kita nggak tahu yang kita hadapin itu siapa. Apakah dia memang asli sini, asli Lombok, atau ternyata mungkin dari Bima, entah itu mungkin luar provinsi dan sebagainya. Jadi sekali lagi gunakan bahasa yang formal, bahasa Indonesia ya dalam berkomunikasi sehingga ya nyambung lah nanti ya apa yang Anda sampaikan dengan apa yang diterima oleh pasien itu sama. Ya, jadi tidak ada perbedaan persepsi. Karena yang namanya bahasa itu kan
multi ya, luar biasa ragamnya. Sehingga kalau kita pakai bahasa Sasak, mungkin kita menyampaikan sesuatu yang contoh misalnya nyampah gitu ya. Kata nyampah itu kan ya bagi orang sini ya makan ya kan. Kalau nggak salah menggambarkan makan ya. Silakan nanti kalau diralat ya. Jadi kalau makan itu ya istilahnya mau nyampah dulu misalnya seperti itu. Nah, namun kalau ya saya pribadi di Jawa ya nyampah itu ya kesannya ya kotor ya, sesuatu yang ya namanya sampah itu kan ya bukan nggak sama kalau mau disandingkan dengan makanan ya. Jadi kurang kurang etis lah, kurang pas gitu lah. Nah, hal seperti ini kan contoh aja ternyata perbedaan bahasa ini sangat ya beda banget maknanya ya. Nah, ini biar tidak terjadi perbedaan yang mencolok seperti itu, sehingga gunakan bahasa yang baik, bahasa yang formal ya. Kemudian suara. Nah, suara ini menjadi poin penting, artinya terkait intonasinya, kemudian artikulasinya ya. Jadi dalam menyampaikan tadi misalnya memperkenalkan diri, kemudian Anda menjelaskan prosedur tindakan ya. Kemudian mulai melakukan pengambilan darah dan sebagainya. Nah, komunikasi artikulasinya itu penting ya. Jadi sehingga responden atau pasien itu jelas apa yang Anda sampaikan ya. Jadi jangan karena saya itu tipikalnya pelan Pak ngomongnya segala macam, sehingga saya kalau ngomong ya ke pasien ya pelan. Nah, ini perlu dirubah ya. Karena bukannya apa? Ya kalau suara kita terlalu pelan ya pasien bisa aja salah dengar gitu ya. Jadi ketika mungkin atau mungkin dengan rekan kerja lah ya Anda menyampaikan hasil HB pasien A misalnya 12,5 ya. Namun karena suara Anda kurang jelas atau mungkin artikulasinya nggak jelas, jadi 12,5 gitu. Nah, terdengar oleh rekan Anda, apa sih ini? Ya, dia menulisnya misalnya 8,5. Nah, itu kan beda jauh. Ya, jadi artikulasi, intonasi itu penting ya dalam komunikasi verbal. Ya, jangan sampai ya, tadi terjadi perbedaan makna, perbedaan salah dengar gitu ya. Padahal niat kita nyampaikannya ya benar-benar aja, tapi ternyata pasien salah mendengar apa yang kita sampaikan. Nah, itu bisa jadi penyebabnya karena intonasinya kurang jelas, artikulasinya ya artinya kita ngomongnya belibet ya, jadi ngomongnya nggak jelas, nggak detail gitulah. Nah, itu bisa diterima berbeda oleh pasien. Nah, jadi saya simpulkan menjadi 2 poin ini ya, komunikasi verbal. Jadi gunakan bahasa yang formal, kemudian gunakan suara dengan intonasi yang jelas, kemudian juga artikulasinya juga jelas ya. Artinya jangan terlalu pelan, jangan terlalu kencang, jangan terlalu tinggi suaranya, tapi yang pas ya. Jadi kita menyesuaikan. Ya, artinya kita bisa mengkondisikan, oh suara seperti ini tuh cukup kok didengar oleh pasien, ya, didengar oleh keluarga pasien misalnya. Ya, jadi tanpa Anda harus teriak-teriak ataupun ngomongnya pelan-pelan. Nah, jadi disesuaikan. Nah, ini penting, menjadi poin penting. Nah, kemudian komunikasi nonverbal. Nah, ini tidak kalah pentingnya dengan yang verbal tadi. Ya, jadi dalam berkomunikasi kita tidak cukup dengan verbal saja ya. Namun pada beberapa kondisi kita perlu nonverbal juga ya, untuk meyakinkan pasien. Maksudnya apa? Nah, ini ada 4 bagian yang saya jelasin. Di sini ada penampilan, ekspresi wajah, sentuhan, dan kontak mata. Contoh penampilan, ya. Anda hebat segala macamnya, sudah senior. Namun ketika penampilan Anda, ya, maaf misalnya dari rambutnya acak-acakan karena mungkin Anda telat bangun ya, kemudian langsung buru-buru kerja. Kemudian baju belum sempat disetrika, ya, jadi masih kusut, ya. Kemudian Anda datang ke kantor, kemudian ke lab, kemudian dari atasan Anda, Dek, tolong Anda ambil darah ke pasien ya, ruang flamboyan nomor 5 misalnya. Anda datang ke situ. Nah, dengan tampilan Anda yang tidak maksimal ya, otomatis pasien bisa aja akan berpikir, lah ini siapa? Ya, masa ini tenaga kesehatan di rumah sakit ini kok tampilannya kayak gini sih ya. Jadi dia berpersepsi kok acak-acakan, tampilannya nggak rapi ya. Sehingga timbul keraguan-raguan, wah jangan-jangan ini bukan tenaga kesehatan sini, jangan-jangan asal orang ngaku-ngaku aja. Ya, bisa aja kayak gitu ya. Sehingga kalau dari awal dia pasien itu tidak percaya atau ragu, otomatis segala yang Anda lakukan ya, prosedur ambil darah dan sebagainya ya tentu ya nggak nyaman ya.
Karena pasien akan merasa nggak percaya ini beneran nggak sih, atau mungkin jangan-jangan asal-asalan kok kayak gini sih, tenaga labnya ya nggak rapi, kusut dan sebagainya. Ya Anda akan jatuh di depan pasien itu. Nah itu perlu diperhatikan ya. Jadi tampil rapi, kemudian rambut juga ya dirapikan. Kemudian ekspresi wajah. Nah ekspresi wajah itu nggak bisa dibohongi. Jadi walaupun Anda sedih misalnya ya, kemudian Anda ya datang ke pasien dengan tadi misalnya komunikasi verbal yang enak, tapi karena wajah Anda menunjukkan sikap sedih atau mungkin nggak ramah atau mungkin kaku ya itu akan nggak enak juga ke pasien. Ya, jadi pasang wajah dengan ekspresi yang ya menyenangkan, ramah. Ya walaupun pada saat itu mungkin Anda punya masalah ya, namun ketika Anda bekerja kan memang idealnya ya Anda harus tinggalkan dulu masalah Anda di rumah. Ya, jadi tinggalkan dulu begitu masuk ruang pasien ya Anda harus pasang wajah yang ramah, yang murah senyum, sehingga pasien itu juga enak komunikasi dengan Anda. Ya, jadi ekspresi wajah itu nggak bisa dibohongi, jadi Anda harus ya harus bisa lah mengkondisikan itu dengan ya tadi tampilan yang ramah. Ya, jadi enak dipandang nanti. Kemudian sentuhan dan kontak mata, nah ini perlu juga dilakukan pada kondisi tertentu. Ya, sebagai contoh misalnya pada prosesnya yang namanya teknik sampling itu pengambilan darah itu kan mungkin butuh waktu 5-10 menit ya. 5-10 menit kan bisa saja yang namanya pasien atau mungkin keluarga kan ada komunikasi dengan Anda. Nah, selama proses komunikasi ya namanya orang kan mungkin ya ceritanya beda-beda ya. Namun pada kondisi tertentu misalnya dia cerita tentang kondisinya sedih dan sebagainya. Nah, disitulah mungkin Anda perlu melakukan sentuhan, perlu melakukan kontak mata. Ya, jadi sentuhan itu kan menunjukkan empati kita, ya empati kita terhadap perasaan pasien atau mungkin apa yang diceritakan oleh pasien tadi. Kemudian kontak mata juga, kontak mata itu menunjukkan bahwa kita memperhatikan dia, ya ketika dia menyampaikan sesuatu. Ya. Dengan catatan sentuhan dan kontak mata ini ya harus ya sesuai ya, jangan berlebihan. Dan baiknya dilakukan sesama jenis ya. Kalau pasiennya perempuan ya, kalau ATLM-nya perempuan boleh ya. Jadi kalau yang laki-laki dengan laki-laki boleh. Ya. Jangan sampai nanti mentang-mentang wah ini ATLM-nya laki-laki, kemudian pasiennya perempuan masih muda cantik gitu, wah nanti ambil kesempatan ya sentuhan, nyentuh tangan, kemudian dilus-lus itu dan sebagainya. Nah itu nanti akan lain maknanya ya. Jadi nanti kalau dilihat keluarga juga nggak etis ya, nggak baik ya. Jadi pada kondisi tertentu ya dilakukan sentuhan dan kontak mata ini. Oke. Nah, fase komunikasi dengan pasien ada 4 tahapan. Ya, jadi ketika Anda interaksi dengan pasien, ambil darah tadi khususnya ya, lakukan yang pertama adalah persiapan. Nah, persiapan itu apa? Ya, nyiapin alat. Ya, jadi siapin alat. Ya. Kemudian sebelum itu Anda tentu harus baca dulu instruksinya apa. Instruksi misalnya dari dokter ya dengan format dokumen dan sebagainya, kan masing-masing rumah sakit mungkin beda bentuk dokumennya. Ya, menginstruksikan ambil darah lengkap pada jam 6 pagi misalnya. Nah, darah lengkap itu apa sih? Syarat-syarat bahannya apa aja, kemudian alat yang dibutuhkan apa aja untuk pengambilan darah lengkap. Nah, itu disiapkan. Ya, disiapkan. Kemudian selain itu juga kita baca-baca sekilas ya, kalau itu dokumennya memang lengkap, misalnya dari namanya, mungkin histori penyakitnya, atau mungkin diagnosa penyakitnya, dan sebagainya. Ya, setidaknya kita punya gambaran terkait tentang pasien. Jadi jangan sampai nanti kita ketemu pasien ya kita nggak ada gambaran apa-apa, nggak tahu ini siapa, mungkin juga kondisinya seperti apa ya, jangan-jangan dia kritis atau seperti apa ya. Jadi minimal Anda harus baca-baca sedikit lah tentang data dari pasien. Ya, jadi persiapan ini penting. Jangan sampai nanti Anda datang ke ruangan pasien ya, udah datang ternyata ada alat yang ketinggalan. Nah, itu sangat-sangat menunjukkan Anda tidak profesional ya. Kemudian Anda harus balik lagi ke ruangan. Nah, itu sangat tidak baik ya. Jadi pastikan Anda baca instruksinya apa, siapkan benar-benar alat-alatnya, Anda pastikan lagi tidak ada yang ketinggalan baru berangkat. Ya. Kemudian perkenalan, fase perkenalan di sini ketika Anda ketemu kan Anda tentu menyampaikan ya, memperkenalkan diri.
ya, nama Anda siapa, dari lab misalnya, kemudian tujuannya apa, pengambilan darah lengkap, kemudian prosedurnya itu seperti apa, berapa lama proses pengambilan darahnya, nah itu sampaikan ya. Tujuannya apa? Biar pasien nyaman, biar pasien teredukasi. Jadi dia paham, oh ternyata kedatangan tenaga lab ke sini itu untuk ambil darah, tujuannya untuk pemeriksaan ini dan sebagainya. Ya, jadi sampaikan, perkenalkan diri, kemudian Anda sampaikan prosedurnya yang mau Anda lakukan apa. Kemudian tahap kerja, ya berarti tahap actionnya, ya action berarti Anda yang mulai melakukan pengambilan darah itu. Ya. Kemudian terminasi di sini adalah penutup, artinya kalau sudah selesai, Anda rapikan alat-alatnya, Anda rapikan juga pasien, artinya kalau yang tadi ketika pengambilan darah tadi Anda menggulung lengan baju pasien, nah Anda ya tergantung kondisi ya, tergantung komunikasi dengan pasien, apakah Anda yang harus mengembalikan atau mungkin dari pasiennya sendiri yang mengembalikan. Jadi kita lihat aja respon pasien seperti apa. Nah, intinya fase penutup di terminasi ini. Kemudian darah tadi yang kita ambil, kita masukkan vakuum, kemudian kita kasih label dan sebagainya. Nah itu tahap terminasi. Ya, jadi keempat fase ini penting untuk dilakukan ya. Jadi jangan sampai kita terpisah, jangan sampai cuma perkenalan kerja terminasi tanpa ada persiapan, maupun persiapan perkenalan kerja tapi terminasinya nggak ada. Jadi kita cuma diem aja terus langsung pergi ya. Jadi tentu juga kurang pas ya. Jadi lakukan secara komplit persiapan ya, perkenalan, kemudian kerjanya, kemudian terminasinya. Ya. Oke. Nah, hambatan dalam proses komunikasi sendiri ada beberapa hal ya, yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa tidak selamanya kita dalam berkomunikasi ya mulus-mulus aja sesuai rencana, tapi bisa saja ya dalam prosesnya ada hambatan. Yang pertama, isi pesan yang tidak efektif. Ya, isi pesan di sini misalnya kita menyampaikan sesuatu ke pasien tapi kita terlalu bulat ya, kita terlalu panjang lebar ke sana ke sini bahasanya. Nah, itu juga sulit dimengerti oleh pasien. Jadi yang jelas saja Anda mau ngapain misalnya. Jadi dipersimpel lah komunikasinya. Kemudian kurang mengenali karakteristik dan situasi pihak penerima. Tadi ya, makanya pentingnya persiapan itu di situ. Contoh, ternyata yang Anda datangi itu Tuan A itu sudah dirawat lama ternyata ya, misalnya sudah 1 bulan, kemudian kondisinya juga sudah kritis. Nah, kalau Anda nggak mengenali kan bahaya. Kalau Anda datang dengan muka yang ceria, kemudian Anda selamat pagi Pak, gini-gini, terus bahasa ya Anda karena Anda nggak tahu ya, Anda guyon segala macamnya, padahal kita nggak tahu mungkin perasaannya dia sedih, ya malah nanti dia tersinggung. Ya, jadi kenali karakteristiknya, minimal tadi baca datanya, jadi biar kita tahu. Jadi kita bisa menjaga lisan kita, ya verbal kita itu bisa kita kondisikan. Ya, jadi biar nggak asal ngomong ya, nggak asal nyeplos gitu ya. Kemudian situasi pihak penerima di sini, yang namanya di ruangan pasien kan ya bisa aja mungkin dia sedang komunikasi dengan keluarganya, mungkin dia sedang ke kamar mandi, mungkin dia sedang tidur. Ya, sehingga ketika Anda datang ke situ kemudian mendapati pasien sedang tidur misalnya karena pengambilan darah misalnya jam 6 pagi gitu ya. Ya, kita sampaikan ke keluarganya dulu. Ya, kalau ada keluarganya kita sampaikan ke keluarganya. Kalau nggak ada, ya kita tunggu sejenak ya. Ya, kita tunggu mungkin Anda ketok dulu ya sampai mungkin dipersilakan masuk ya. Kemudian Anda lihat kalau memang dia masih baru bangun tidur ya, Anda tunggu dulu, artinya Anda sampaikan aja tujuan Anda ke situ apa, sedangkan dari pasiennya kasih kesempatan dia untuk ya mengkondisikan diri dulu ya. Artinya jangan sampai nanti baru tidur langsung Anda ambil darah, tapi ditunggu dulu. Ya paling nggak biar kondisinya siap lah dia. Ya, jadi paling nggak mungkin dia mau minum dulu atau mau ke belakang dulu ya, ke kamar mandi misalnya ya. Jadi kita harus tahu kondisi. Atau mungkin ketika kita datang ke sana mungkin dia sedang komunikasi dengan keluarganya. Ya, itu tentu kita juga harus tahu kondisi, kita tunggu dulu ya selesai, atau mungkin pada saat mereka jeda komunikasinya baru Anda masuk ya, Anda sampaikan tujuan Anda ke situ apa. Ya. Kemudian adanya konflik emosional dalam diri pengirim pesan. Nah, di sini tadi saya sampaikan bahwa ekspresi itu penting. Ya, jangan sampai ketika Anda punya masalah pribadi kemudian datang ke pasien ya dengan wajah atau ekspresi yang sedih, ekspresi yang tidak ramah. Nah, itu sangat mengganggu nanti jalannya komunikasi, jalannya prosedur tindakan Anda. Ya, jadi Anda harus profesional ya, artinya tadi begitu masuk ruangan ya Anda harus pasang wajah yang ramah, kemudian ya ekspresinya ya ekspresi yang mendukung. Kemudian adanya perbedaan persepsi tentang makna dari pesan. Ya tadi salah satunya bisa disebabkan karena bahasa, karena suara yang kurang
jelas, artikulasi yang kurang jelas juga, sehingga ya dipahaminya berbeda. Ya, Anda ngomong apa, diterima pasiennya apa, ya jadi beda gitu ya. Anda tanya sudah makan belum, ya ibaratnya yang jawab, oh sudah minum, belum sih saya sebelum minum hari ini, misalnya kayak gitu. Jadi beda-beda antara tanggapan dengan respon. Ya, jadi tadi bahasa sama suara itu perlu dikondisikan. Oke, jadi ini beberapa hambatan yang terjadi pada proses komunikasi. Nah, selanjutnya ada 3 kata ajaib nih ya, yang bisa Anda gunakan ketika Anda berkomunikasi, khususnya pada pasien ya. Ada kata maaf, minta tolong, dan terima kasih. Ya. Jadi terlihat simpel 3 kata ini, tapi tidak mudah ya, tidak mudah dilakukan oleh banyak orang ya. Maaf di sini ini kata yang hebat ya. Jadi ketika tadi Anda mau masuk ke ruangan, kemudian melihat kondisi yang tidak memungkinkan untuk Anda langsung melakukan tindakan, ya Anda sampaikan maaf dulu. Maaf Ibu, maaf Bapak. Ya pada kesempatan hari ini nama saya Yuda. Pagi ini sesuai instruksi dokter saya mau pengambilan darah ya, untuk tujuan bla 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 dan sebagainya. Jadi kita awali dengan kata maaf ya. Ataupun memang kalau kita melakukan kesalahan ya kita juga maaf juga ya. Jadi jangan ragu untuk menyampaikan maaf ya. Ataupun ketika kita tadi kesalahan, contoh kita mau injeksi ambil darah kan otomatis menimbulkan ketidaknyamanan, menimbulkan nyeri ya, itu kita sampaikan maaf Ibu mungkin agak nyeri sedikit misalnya seperti itu ya. Jadi jangan ragu untuk melakukan menyampaikan kata maaf. Kemudian minta tolong, jadi ketika kita membutuhkan bantuan sesuatu pada pasien ya kita sampaikan minta tolong Ibu agak geser ke sini agar prosedur pengambilan darahnya lebih mudah. Minta tolong Ibu baju lengannya sebelah kiri mohon digulung agar mudah untuk pengambilan darah ya, dan sebagainya. Jadi kita sampaikan minta tolong. Dan terima kasih tentunya kalau sudah selesai prosedurnya ya Anda sampaikan terima kasih Ibu atas bantuannya, terima kasih atas kerjasamanya ya, itu perlu kita sampaikan sebagai bentuk apresiasi ya. Karena kalau tidak ada dukungan, tidak ada koordinasi yang baik antara ATLM dengan pasien, tentu ya prosedurnya nggak akan berjalan dengan lancar ya, pasti akan terhambat ya. Jadi ketika selesai dengan tanpa hambatan ya kita sampaikan terima kasih ya. Jadi maaf, minta tolong, terima kasih. Oke, nah selanjutnya bahwa dalam prosesnya baik itu komunikasi atau secara umum ya, ketika kita melakukan teknik sampling ya kepada pasien ya bisa saja terjadi komplain ya. Jadi komplain dari pasien, entah itu karena kesalahan kita, entah itu mungkin dari pasiennya sendiri mungkin terlalu sensitif ya. Jadi perlu kemampuan untuk melakukan handling komplain atau melakukan manajemen komplain ya. Nah, komplain sendiri itu muncul karena adanya keluhan ketidakpuasan pelanggan ya. Jadi pelanggan merasa nggak puas karena apa yang dia harapkan ternyata nggak didapat nih, nggak dicapai ya. Dia berharap sudah ngeluarin banyak berobat di rumah sakit A, itu ya harapannya pelayanannya overall-nya itu ya baik ya. Namun ternyata yang dia dapatkan kok tadi ketemu ATLM yang nggak rapi atau mungkin ATLM yang nggak ramah ya, itu bisa menjadi bahan komplain dari pasien ya. Nah, alasannya ada beberapa ya. Satu, tanggapan tidak sesuai dengan harapan. Tadi mungkin responnya, harapannya pasien itu mendapatkan pelayanan yang super, tapi ternyata tidak sesuai. Kemudian pelayanan yang tidak sopan, ya mungkin dari tadi ATLM-nya, entah itu mungkin dari tenaga medis lain ya, perawat, dokter, dan sebagainya, itu juga bisa. Atau mungkin biaya yang mahal. Nah, ini juga menjadi poin juga ya. Di masyarakat kita kan biaya menjadi satu yang penting ya. Ketika berobat kok pelayanannya bagus segala macamnya, tapi begitu biaya mahal kadang masih belum terima ya. Jadi merasa kok biayanya mahal banget ya. Ya itu bisa menjadi bahan komplain ya. Nah, kemudian yang berikutnya mendapat informasi yang berbeda. Nah, ini juga menjadi bentuk kesalahan ya, ketika mungkin dalam menyampaikan sesuatu ya antara tenaga ATLM satu dengan yang lainnya berbeda ya. Yang satu misalnya sama-sama ambil darah, oh ya Bu, ini tujuannya untuk ini, nanti prosedurnya kurang lebih 5 menit. Ya. Yang satunya ini Bu, tujuan ambil darah itu untuk pemeriksaan ini dan sebagainya. Intinya penjelasannya beda. Kemudian waktu untuk prosesnya di sini 10 menit itu kurang lebih misalnya. Nah, ini perbedaan seperti itu bisa menjadi bahan komplain ya. Atau mungkin dari unit lain ya, tadi perawat atau mungkin dokter dalam menyampaikan sesuatu dia berbeda ya antara satu dengan yang lainnya, ini bisa menjadi permasalahan bagi si pasien
Ya, sehingga pasien merasa, "Loh kok kayak gini sih antara tenaga medis satu dengan dua kok beda, padahal tindakannya sama-sama ambil darah, tapi yang satu butuh waktu 5 menit, yang satu 10 menit, yang satu tujuannya untuk cek kondisi, yang satunya karena instruksi dokter dan sebagainya." Nah, ini kan beda penjelasan. Jadi ini menjadi bagian ya dari komplain. Nah, ini beberapa tips ya menangani komplain ya ketika tadi jadi komplain dari pasien. Yang pertama, tunjukkan rasa empati. Nah, empati di sini kita tunjukkan dalam bentuk kita mendengarkan ya. Jadi ketika pasien itu misalnya menyampaikan komplain ya, menyampaikan keluh kesahnya, ya kita dengarkan dulu. Nah, inilah hebatnya bahwa kalau Anda lihat YouTube ya, YouTuber itu kenapa kok ratingnya tinggi dan sebagainya. Perhatikan bahwa mereka rata-rata lebih banyak bertanya. Ya, jadi YouTuber itu lebih banyak bertanya, kemudian ya bintang tamunya ya menjawab. Ya, dan itulah manusia seperti itu. Manusia itu lebih suka kalau dirinya ditanya, sehingga dia lebih banyak cerita dan sebagainya. Sehingga ketika Anda bisa menjadi pendengar yang baik, ya, ketika hal ini lingkupnya komplain seperti ini, pasien komplain Anda dengarkan, Anda pendengar aktif ya. Jadi pendengar aktif itu tidak hanya sekedar mendengar, tapi kita juga melihat respon pasien dan sebagainya. Nah, ketika kita mendengarkan itu bentuk perhatian kita terhadap pasien, ya, sehingga pasien juga merasa dihargai. Tapi kalau ketika dia keluh kesah, Anda wah males dengerin pasien marah, Anda pergi gitu loh, itu malah tambah emosi nanti pasiennya. Ya, namun sebaliknya ketika Anda dengarkan ya keluh kesah pasien, kemudian Anda tunjukkan empati Anda ya, misalnya itu memang bentuk kesalahan Anda, misalnya Anda injeksi ambil darah di satu lokasi nggak berhasil, Anda ulangi lagi di tempat lain misalnya. Nah, itu kita sampaikan, ya saya paham Ibu, tindakan tadi menimbulkan ketidaknyamanan misalnya bagi Ibu, tapi mohon maaf intinya bahwa memang pada saat tadi saya melakukan pengambilan darah di satu lokasi ini, venanya tidak terlihat, misalnya seperti itu, sehingga saya ambil, saya tarik, saya lakukan di tempat yang lain. Ya, intinya kita jelaskan lah alasan kita itu kenapa, ya. Atau mungkin karena tadi bentuk kesalahan kita, ya kita beri solusi lain. Ya, jadi empati ya tadi kita dengarkan, kemudian kita sampaikan permohonan maaf kita, kemudian kita jelaskan alasan kita tadi kenapa sih kok kita melakukan kesalahan, kenapa kok tadi kita harus melakukan injeksi 2 kali misalnya. Ini contoh ya. Jadi tunjukkan rasa empati, maaf, kemudian nah ini komplain ini jadikan evaluasi, artinya kita lebih paham lagi, oh ternyata kalau ambil darah di pasien yang gemuk ya ternyata kok susah, atau tadi pasiennya itu dehidrasi, kelihatan kurus kering, ternyata kok susah. Nah, sehingga ini menjadi bentuk evaluasi. Oke deh, kalau gitu nanti next saya akan lebih belajar lagi ya untuk mengenali vena-vena pada orang yang obesitas, orang yang dehidrasi, sehingga ketika menghadapi masalah yang sama saya bisa melewati, saya bisa melakukan dengan baik. Ya, sehingga poin 3, poin 4 ini bisa tercapai ya. Jadi menjadikan evaluasi sehingga meningkatkan kualitas di masa yang akan datang. Nah, ini beberapa tips ya menangani komplain pada pasien yang tadi ketika dia komplainnya dengan berbagai alasan tadi. Nah, sebagai penutup di sini saya kutip ya, komplain jika ditangani dengan baik justru akan mendatangkan keuntungan. Ya, dalam artian tadi kalau direspon dengan baik ya tentu pasien akan senang ya, dia merasa dihargai atas keluhannya, sehingga ketika dia besok-besoknya misalnya ya dia sakit atau mungkin keluarganya ada yang sakit, dia akan merekomendasikan ke tempat yang sama. Jadi dia tidak pergi ke tempat yang lain atau ke rumah sakit lain. Namun kalau dia tadi tidak ditangani dengan baik, ya dia akan pergi, lain kali saya nggak mau lah berobat lagi ke sini. Ya, jadi sehingga kalau saya sakit, saya mau berobat ke rumah sakit B atau rumah sakit C dan sebagainya. Nah, kalau mereka semakin banyak orang yang komplainnya tidak ditangani, kemudian dia kabur seperti itu, otomatis nanti kan pendapatan rumah sakit akan berkurang. Ya, kalau pendapatan berkurang, maka otomatis gaji, kesejahteraan tenaga medisnya juga akan semakin rendah. Ya, bisa-bisa nanti bisa tutup nanti rumah sakitnya ya kalau terus-terusan kayak gitu. Jadi pelayanan ini menjadi poin penting. Ya, salah satunya dalam menangani komplain dari pasien. Oke, sekian penjelasan dari saya terkait komunikasi pada teknik sampling. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.